Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Iya. Siapa? Rifki. Rifki. Kenapa Rifki? Izin lomba. Oh ya. Untuk materi pada pagi hari ini ada yang udah tahu? Ya, jadi kemarin kan kalian sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sudah belajar apa aja? Saya masih ingat. Apa aja dipelajari dari teks LHO? Struktur, tanda bas, paragraf deskripsi dan eksposisi. Sudah bisa semuanya? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Semuanya bisa berdiri. Kita jelasin dulu untuk ice breakingnya. Jadi nanti di depan ini ada gerakan. Misalnya ada gerakan seperti ini. Nanti kalian ikutin aja. Oke. Paham? Paham. Coba ya. Ya, pertama untuk kita semua. Yang sudah dijelaskan di awal, kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menulis gagasan, pandangan, arahan, pengalaman atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, menarik, atau indah. Nah, dan ditulis adalah teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi yang disajikan secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kerangka topik teks laporan hasil observasi melalui pengamatan objek secara langsung. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks laporan hasil observasi melalui penulis secara tepat. Nah, untuk langkah pembelajarannya ada yang tahu nggak? Nah, langkah pertama itu ngapain? Ya, untuk langkah pertama itu seperti biasa kita akan bermain dengan kuisis. Seperti biasa kita akan main game seputar teks laporan hasil observasi. Yang kedua, nanti ada pemaparan materi, baru kalian mulai menulis dan presentasi. Jadi manfaat menulis teks laporan hasil observasi itu yang pertama. Kita masuk ke tahapan pertama pembelajaran, yaitu tes pemahaman awal. Silakan disiapkan untuk gawaannya masing-masing. Linknya sudah dikirim di grup, bisa dibuka. Bapak kasih waktu 2 menit untuk join. Bisa dimulai ya. Semua sudah selesai mengerjakan. Depan ini ada gambar. Gambarnya ini ada di Malioboro. Jadi kalian ini mungkin tertarik ingin mengetahui tentang objek tempat, yaitu Malioboro. Kira-kira kalian kalau observasi ke Malioboro itu datanya apa aja? Malioboro itu kan biasanya ada banyak penjual. Ada penjual baju, ada penjual makanan dan lain-lain. Nah, itu termasuk data. Datanya itu diolah menjadi teks hasil observasi. Nah, kemarin kita udah mempelajari tentang struktur teks LHO. Ada yang masih ingat? Ya, masih. Masih ya, ada 3. Yang pertama ada definisi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada penutup. Nah, sekarang kita akan mulai menulis teks laporan hasil observasi. Semua sudah mendapatkan kertas untuk menulis? Ya, bisa. Belum kalian menulis teks laporan hasil observasi? Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Caranya dapat dengan mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan ide pokok. Mana udah mengamati objek ya? Sudah dikeluarin semuanya? Ya. Ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan topik, kita melakukan observasi.
Observasi ini dilakukan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menulis. Kemudian yang ketiga, mencatat data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati. Kemudian yang keempat, susun dan tulis data menjadi teks laporan LHO dengan struktur dan tata bahasa yang tepat. Dan ditulis di kertas dengan minimal 4 paragraf dan maksimal 8 paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Penjelasannya cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum menulis? Sudah mau habis, pekerjaannya nanti bisa dilanjutkan di rumah sebagai PR. Untuk sekarang, karena ada yang sudah selesai, bisa presentasi kepada Mbak Ais, bisa maju ke depan. Ya, semuanya dengerin ya, bisa memberikan masukan, saran, ataupun kritikan kepada Mbak Ais apabila ada. Silakan Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Aisyah Nuraini ingin berpresentasi atas hasil pengamatan observasi yang saya amati. Di sini saya akan mengobservasikan tentang Tugu Jogja. Tugu Jogja adalah monumen bersejarah yang Apresiasi dulu dengan bertepuk tangan bersama-sama. Ya, yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ais tentang observasinya di Tugu Yogyakarta itu sudah bagus ya. Setuju? Setuju. Sudah bagus. Mungkin nanti Mbak Ais bisa cek lagi tanda bacanya atau istilah asingnya jangan lupa di garis bawah. Baik. Jadi karena waktunya sudah hampir habis, untuk pekerjaannya dapat disimpan, nanti dikerjakan di rumah, besok pagi dibawa ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran pagi hari ini yang pertama, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi hasil pengamatan. Pembelajaran telah usai, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini ada kotak refleksi dan ada kertas. Kalian nanti masing-masing menuliskan tentang kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Kan apa aja, bisa kesulitan juga, bisa kesan, bisa pesan. Waktunya 1 sampai 2 menit untuk menuliskan refleksi. Sudah habis untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugas menulisnya bisa dilanjutkan di rumah, besok pagi dibawa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video luaran PKUNY 2025 pada pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi bersama kelas 8 SMP Negeri 2 Gamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.